ويوم الموت للمرء شنيع ولا يغني الفتى منه ربيع ولا حسن يزخرفه منيع ويوم بروزه يوم فظيع أشد عليه من يوم الحمام. لا إله إلا الله. Hari kematian merupakan hari yang sangat mengerikan bagi manusia. Kesenangan hidup tidak dapat menghindarkan manusia darinya. Tidak pula dapat benteng yang kokoh dan indah mencegah darinya. Dan hari kebangkitan adalah hari yang sangat mengerikan pula. Bahkan lebih besar mengerikan daripada hari kematian. Dikatakan sakitnya sakaratil maut itu asyaddu min alfi ta'natin bisayf. Lebih sakit daripada ditikam 1000 pedang. Kalau tangan kita terbakar atau terjepit, bagaimana kita merasakan nyerinya jari kita. Padahal itu saraf kita terganggu, saudara. Kalau Anda mengitari rumah sakit, ada poli jantung. Bagaimana sakitnya orang yang terganggu jantungnya. Ada poli paru, bagaimana mereka merasakan sakit di paru-parunya. Ada poli ginjal dan seterusnya. Tahukah Anda, ketika Anda dalam sakaratil maut, semua tubuh Anda sakit. Jantung Anda terganggu, paru-paru Anda terganggu, ginjal Anda terganggu, semuanya akan sakit saat itu. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kematian adalah hari yang sangat mengerikan, saudara. Kemudian hari itu kesenangannya di atas dunia enggak akan bisa menghindari dia dari kepada kematiannya. Yang merasa senang dengan rumahnya, yang senang dengan istrinya, yang senang dengan anaknya, yang senang dengan jabatannya, yang senang dengan kantornya, yang senang dengan itu semuanya, tidak akan bisa melindungi dia daripada kematian. Begitu juga benteng yang kokoh yang ia bangun, pasukan-pasukan yang menjaga, tidak akan bisa melindungi dia daripada kematian. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, pasti akan dijemput oleh kematian, sekalipun kamu berlindung ada di benteng yang kokoh dan menjulang. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahwa kamu yang menghindar dari perkara kematian pasti akan menemui kamu. Sakit dibawa ke rumah sakit Pasuruan, dirujuk ke Surabaya. Surabaya dirujuk ke Jakarta. Jakarta dikirim ke Singapura. Israel sudah nunggu di Singapura. Pulang mayit, saudara, bukan sehat.
Yang kamu menghindar dari kematian pasti akan menemui kamu itu al-maut, sekalipun kamu enggak mau. Mengerikan sekali itu kematian, saudara. Belum lagi dikubur bagaimana? Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu 2 kali menjadi menantu Rasulullah. Tidak mudah jadi menantu Nabi. Kamu sendiri aja kalau mencari menantu masih tanya-tanya bagaimana akhlaknya. Perlu istikharah, perlu musyawarah. Apalagi jadi menantunya Nabi, pilihan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 2 kali menjadi menantu Nabi yang ibadahnya luar biasa. Hobinya baca Quran. Sampai meninggalnya ketika dibunuh, persis dia membaca Al-Quran. Dan dia siap-siap udah pakai celana dia. Mimpi Rasulullah SAW ditawari, kalau kamu ingin selamat, aku doakan selamat. Tapi kalau kamu siap syahid, aku tunggu kamu ada di surga. Sayyidina Utsman udah siap pilih kedua. Sambil baca Quran dan akhirnya meninggal persis membaca Al-Quran. Karena itu disebut syahidud dar, syahid di dalam rumah. Radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau sudah kelihatan kuburan gemeter. Kalau udah dengar cerita mati takut. Lebih daripada takutnya cerita neraka. Lebih daripada takutnya cerita kiamat. Ditanya, kenapa anda demikian keadaannya wahai Utsman? Maka Sayyidina Utsman menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat pertama yang harus dilalui manusia setelah keluar dari dunia menuju ke alam akhirat. Faman wajadahu khairan fama ba'dahu aisar. Siapa orang yang mendapatkan kuburannya bagus, maka setelahnya akan mudah. Hisabnya mudah, ya nanti tanggung jawabnya mudah, sampai masuk ke surga pun mudah. Faman wajadahu syarran, tapi kalau ia mendapatkan kuburannya itu adalah jelek, siksa, fama ba'dahu asyad, setelahnya lebih berbahaya, lebih berisiko. Ini yang banyak yang jadi menantunya Nabi masih takut kalau ingat mati. Ini yang udah menjadi sahabat pilihan yang setiap malamnya menghatamkan Quran, masih takut. Ini yang nggak pernah hatam Quran nggak takut dengan mati, nggak takut urusan kuburan, berani lagi maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarak. Coba duduk aja, duduk. Duduk, Pak. Hari kematian adalah hari yang sangat mengerikan. Kesenangan hidup tidak dapat menghindarkan manusia darinya. Benteng pun yang kokoh tidak bisa melindunginya. Hari kebangkitan, hari yang sangat mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada hari kematiannya. Tajulul khalqu yaumal ba'thi jawla. Di hari kebangkitan semua makhluk berkeliling-keliling ke sana kemari. Wa ansau fihi ahbaban wa maula. Di hari itu mereka menjadi lupa kepada orang-orang yang mereka cintai serta kerabat-kerabatnya. Wa masta'u lima lagu gaula.
Di hari itu mereka tidak mampu berkata-kata karena kedahsyatan yang mereka temui. Wa yaumul hasyri afdha'u minhu wa haula. Hari mahsyar lebih menyeramkan mengerikannya daripada hari kebangkitan. Idza waqafal khalaiqu fil magami, yaitu saat semua makhluk berdiri untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hari kematian, alam kubur mengerikan. Hari kebangkitan kiamat lebih mengerikan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Bumi akan digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi bumi semuanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gunung yang meletus itu cuma isinya dikit. Ini semua isi bumi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hah? Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Datangnya kiamat itu saudara mendadak. Datangnya mendadak, manusia lagi merasa paling tenang. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna alluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara. Manusia merasa paling tenang, bumi luar biasa, malah manusia menyatakan besok saya akan bisa melakukan segala sesuatu. Makmur luar biasa bumi, enggak ada urusan apa-apa, semuanya nikmat. Langsung terjadi kiamat. Saking hebatnya kiamat, ibu-ibu yang sayang sama anaknya yang lagi menyusui, anaknya dilempar. Kalau kita kan kalau ada gempa, kalau apa, anaknya semakin dipeluk. Tapi itu lain sudah. Hari itu lebih mengerikan. Saking kagetnya anaknya dibuang, ingin menyelamatkan diri. Ibu-ibu yang hamil langsung melahirkan, gugur semuanya. Langsung melahirkan, saking kagetnya. Kamu lihat manusia sempoyongan semuanya di atas bumi. Seperti orang yang mabuk, mereka bukan mabuk, tapi itulah adab Allah yang datang, saudara. Mengerikan hari itu. Hari kebangkitan. Bu'thira man fil kubur, akan dibangkitkan yang ada di kuburan. Mereka akan bangkit dari kuburan seperti kal farashil mabthuth. Seperti farash apa? Laron-laron. Seperti laron-laron yang keluar dari bumi. Tahu nggak laron keluar? Mereka nanti setelah kiamat terjadi keluar dari bumi ini seperti laron. Keluar di mahsyar. Kaget dia. Keluar ada di mahsyar. Mengerikan, mereka ke sana kemari, mereka ke sana kemari. Enggak tahu arah, enggak tahu lagi nemui siapa ini. Karena itu dikatakan tadi wa yaumul tajulul khalqu yaumal ba'ti jaula. Berkeliling-keliling ke sana kemari, berputar-putar makhluk di hari kebangkitan. Di dalamnya mereka lupa kepada orang-orang yang mereka cintai serta kerabat-kerabatnya. Ada lagi sudah. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa bani wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ayah, ibu, istri, anak, nggak ada lagi yang perhatian.
Wa masta'u lima lagu gaula, dan mereka semuanya tidak akan berkata apa-apapun. Mau ngomong sama siapa ini? Mau minta tolong sama siapa? Mereka enggak akan bisa berkata. Wal malaikatu saffan la yatakallamun illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Malaikat yang dari langit turun semuanya, berjejer semuanya. Mereka pun ketakutan malaikat karena ahkamul hakimin yang akan mengadili manusia. Enggak ada yang bersuara, sunyi semuanya. Yang boleh bersuara kecuali diizini oleh Allah. Abu Ghadir bin Ahmad menyatakan yang dimaksud yang diizini oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW yang akan menyatakan analaha sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari dikumpulkannya manusia itu hari kebangkitan. Setelah itu akan menemui hari mahsyar. Bangkit dari kuburannya, kiamat bangkit dari kuburannya, kumpul di mahsyar. Lebih mengerikan lagi, saudara. Kenapa? Karena manusia akan berdiri menghadap kepada Tuhannya. Ma min ahadin illa sayalqa rabbahu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada seorang pun kecuali harus menemui Tuhannya nanti dari kiamat, enggak ada penterjemah. Harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertanggung jawab apa? Semua nikmat Allah berikan kamu gunakan untuk apa? Wala tus'alunna yauma idzin anin na'im. Dikasih mata bisa melihat. Ngelihat apa selama hidup? Ngelihat artis atau orang soleh? Yang dikasih telinga bisa mendengar. Dengar kenapa ente selama hidup? Ayat-ayat Quran atau musik? Yang dikasih pikiran selama hidup. Untuk apa hidup? Mikir dunia atau mikir agama? Yang dikasih mulut. Untuk apa itu? Ngerokok aja atau untuk zikir dan sholawat kepada Nabi? Tanggung jawab di hadapan Allah. Inti jawab dah. Inti kira-kira persiapannya apa ini jawabannya ini? Satu persatu innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, bahkan pikiran akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Hunakal mar'u la yamliku fatila wa fil hayrani ma yalga dalila wa yufid dhulma jamman aw galila fakam min zalimin yabgha dalila wa mudlumin yushaddidu lil khisami. Di sana di mahsyar manusia tidak memiliki apapun walaupun sedikit. Yang merasa kaya, mana hartanya? Yang merasa jadi orang nomor 1, mana jabatannya? Yang merasa jadi raja, mana kekuasaannya? Limanil mulkul yaum, akan dipertanyakan oleh Allah. Milik siapa kerajaan saat itu? Enggak ada. Lillahil wahidul qahhar, semua tidak memiliki apa-apa. Yang raja tanah mana? Yang punya duit banyak mana? Yang banyak pengikut banyak mana? Milik siapa sekarang? Lillahil wahidul qahhar, hanya milik Allah semata. Kerajaan hanya milik Allah semata. Di sanalah manusia tidak memiliki sedikit apapun. Dan mereka dalam keadaan kebingungan. Namun tidak dapat menemukan satu pun petunjuk. Enggak ada yang berikan petunjuk. Kemana? Gimana? Bingung. Apa yang harus dia lakukan? Bingung. Enggak ada satupun bisa memberi petunjuk. Dan saat itu dia harus membalas dengan sempurna setiap kedzalimannya. Baik itu kedzaliman yang besar maupun yang kecil. Nabi pernah menyatakan, karena bertanya kepada sahabat, atadrun manil muflis? Tahukah kamu siapakah orang yang dikatakan muflis? Apa muflis itu? Bangkrut. Siapakah orang yang dikatakan bangkrut?
Maka sahabat menerangkan ya bangkrut urusan dunia. Ya man laisa lahu dinar wala dirham, yang enggak punya duit sama sekali ya Rasulullah. Bangkrut bukan. Bangkrut itu nanti di hari kiamat orang yang rajin umroh, orang yang rajin haji, orang yang rajin pergi ke masjid, orang yang lagi rajin dia berzikir, tapi pernah zalim kepada manusia fulan, pernah ngambil hartanya manusia fulan, pernah nipu fulan, pernah mukul fulan, pernah mencaci si A, si B. Dan dia harus balas. Nah kalau harta, adakah harta saat itu untuk dibalaskan? Enggak ada. Akhirnya dia harus bayar untuk menebus itu dengan pahalanya. Pahalanya umroh dikurangi, pahalanya haji dikurangi, pahalanya baca Quran dikurangi. Setelah habis pahala-pahala tadi itu, banyak yang masih nuntut. Gimana cara nebusnya? Harus nanggung dosa yang ia dolimi. Dosanya orang yang ia dolimi diambil, ditumpukkan sama dia, ditanggungkan sama dia. Terus begitu, berubah pahala yang menggunung menjadi dosa yang menggunung. Itulah orang yang bangkrut, kata Nabi. Karena itu hati-hati, jangan mati kecuali kamu selesaikan urusan kamu dengan manusia. Jangan mati kecuali selesaikan. Awas, apalagi kamu wariskan. Urusan itu adalah kepada anak turunan kamu, kezaliman kamu. Berhenti, tobat kepada Allah, selesaikan sebelum nanti diadili di hadapan ahkamul hakimin. Di sanalah manusia tidak memiliki apapun. Di sanalah manusia bingung, tidak mendapatkan satu orang pun yang bisa memberikan petunjuk. Di sana semua akan dibalas akan kezaliman manusia, sedikit maupun banyak. Berapa banyak orang yang zalim, yang dia terhormat di dunia menjadi hina, dan berapa banyak orang yang di dunia teraniaya bakal akan mempersulit keadaannya dengan tuntutannya. Nih, yang semena-mena karena dia kaya, yang semena-mena karena dia punya jabatan, nanti dari kiamat hina karena banyak yang akan nuntut. Ini orang-orang yang zalim ini nggak mudah memaafkan nanti dari kiamat. Kenapa? Karena dia perlu pahala, butuh pahala. Karena itu mereka akan nuntut sekecil apapun. Karena itu jangan punya salah dengan manusia, saudara. Sulit kalau Anda bawa belum selesaikan di atas dunia ini. Selesaikan dengan segera. Naam. Wa kam min malikin yumsi hasira, wa ma yamliku fid dunya naqira, wa aghna an-nasi qad adha faqira, wa syakhsun kana fid dunya haqira, tabawwa'a manzilan nujbil kirami. Betapa banyak di sana, di akhirat sana, pemilik harta yang menjadi menyesal. Orang-orang yang kaya sukses di dunia menyesal di hari kiamat. Karena ia tidak dapat memiliki sedikit pun lagi dari hartanya di dunia. Nggak dibawa. Woi, rekeningnya dulu gendut. Ratusan miliar. Bahkan triliunan. Tapi ternyata di akhirat 1 rupiah pun nggak ada. Manusia yang paling kaya saat itu berubah menjadi manusia yang paling fakir. Dan orang yang dahulu di dunia direndahkan, kini menempati kedudukan orang-orang terhormat. Di saat itu dari kiamat, dengarkan baik-baik, yang menjadi orang terhormat orang fakir yang sabar di atas dunia. Orang-orang yang kaya menjadi hina. Beda ya. Kalau di atas dunia, orang yang kaya menjadi terhormat. Orang fakir minta bantuan, menjadi hina. Tapi nanti di hari kiamat justru orang yang fakir, yang sabar, yang soleh, dia mendapatkan kehormatan.
Sehingga orang-orang yang kaya minta tolong sama orang fakir nanti. Karena itu Nabi SAW mengingatkan ittakhidu ilal fuqara'i ayadi fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Yang banyak kamu itu berjasa nolong orang-orang fakir. Karena sesungguhnya orang fakir itu punya kedudukan tinggi nanti dari kiamat. Nanti akan menyatakan, Pak, kamu kan pernah saya kasih minum, ada di dunia waktu kehausan, tolong bantu saya untuk mendapatkan ampunan Allah. Dia minta tolong sama orang fakir. Bu, kan pernah saya ngasih beras dulu sama sampean. Saya dalam keadaan susah, sekarang gak ada menolong. Tolong mintakan sama Allah bisa aku dibantu, diringankan oleh Allah hisabku. Begitu. Karena itu yang banyak kamu berjasa kepada orang-orang fakir. Karena nanti di hari kiamat orang yang fakir itu punya kedudukan tinggi nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri minta dari kiamat kumpulkan dalam kelompoknya orang fakir, bukan orang-orang yang sukses dalam bisnis, tapi orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, kata Nabi. Nah. Betapa banyak di sana dari kiamat pemilik harta menyesal, ia tidak menemui lagi sedikit pun daripada hartanya di dunia. Manusia yang paling kaya saat itu berubah menjadi fakir. Orang dahulu di dunia direndahkan, ternyata menempati di saat itu kedudukan orang-orang yang terhormat dan mulia. Tajannab ya akhi min kulli ghayyin fa innal mauta ya'khudh kulla hayyin. ولا يعذر في الدنيا بغي وعفو الله أوسع كل شيء تعالى الله خلاق الأنام. Jauhilah wahai saudaraku dari setiap kebodohan. Jauhi, jangan menjadi orang bodoh, berisiko. Setitik api jangan dibuat main-main, panas loh. Kesetrum nanti akhirnya bahaya loh. Jangan kamu anggap enteng maksiat kepada Allah. Hindari wahai saudaraku daripada setiap kebodohan. Karena sesungguhnya kematian itu pasti akan mencabut manusia, setiap orang yang hidup. Untuk apa sih kita hidup? Untuk mati. Lidu lil maut wabnul kharab. Lahirlah untuk merasakan mati dan bangunlah untuk dirubuhkan bangunan kamu. Tidak akan memberi udzur di dunia dengan alasan kebodohan. Gak ada udzur. Apa udzur kamu? Kalau kamu itu tidak belajar, apa udzur kamu? Saya nggak punya waktu. Bohong. Saya nggak. Kenapa kamu nggak bisa baca Quran? Saya nggak punya waktu. Bohong. Kenapa aku nggak bisa berzikir? Kenapa nggak kamu bergabung di khatmul Quran? Kenapa? Nggak ada alasan. Kebodohan itu di atas dunia tidak bisa diterima alasannya. Tapi ampunan Allah lebih luas daripada segala sesuatu. Tetap mohon ampun. Sekalipun kita merasa banyak bersalah, sekarang saatnya kita mohon ampun kepada Allah. Ampunan Allah lebih luas daripada segalanya. Maha luhur Allah yang menciptakan semua makhluk. Masya Allah. Untung kita punya Tuhan itu Ghafur. Maha mengampuni dosa. Apalagi di saat-saat Ramadan terakhir ini. Maghfirahnya Allah sangat luas. Ampunan Allah sangat luas. Ayo bertobat semuanya kepada Allah. Yang maksiat tobat. Yang punya salah manusia selesaikan. Sebelum nanti akhirnya mati menjemput. Dan itu semuanya pasti akan terjadi bagi setiap orang yang hidup di atas dunia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi orang-orang yang manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.